tambah stres. Ini kita pikirin fondasi kita, biar kita nggak terombang-ambing oleh keadaan. Mantepin caranya, jalanin perintah Allah yang wajib, lapisi yang sunnah, jauhi maksiat. Kalau kita terjebak pada maksiat, kata Imam Haddad, wa in waqafta fi syai'in minha fatub ila Allah Ta'ala. Jika Anda terjebak pada satu kemaksiatan, bertaubat kepada Allah, balik lagi, mengaku sadar bahwa kita ini hamba yang lemah, hamba yang linglung, hamba yang tidak mengerti tentang tujuan hidup, bagaimana cara hidup yang benar, untuk siapa ini hidup. Begitu, maka supaya diberi sama Allah kesadaran pada jiwa kita. Dan kata Imam Haddad, wala tazal sa'ilan minallah husnal khatimah. Ente jangan berhenti-berhenti minta sama Allah husnul khatimah. Nabi menutup sholatnya, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ini minta husnul khatimah. Imam Haddad dalam ratibnya, ya dal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Saban hari itu kalau kita baca paling dikit 10 kali ya dal jalali ikram, 7 kali ya Allah bi Allah biha, 3 kali. Minta supaya dimatikan beragama Islam. Itu Imam Haddad dua gede, masih juga yang ditangisi itu. Kemarin kita singgung Nabi Yusuf, masih juga tawafani musliman, mati membawa iman Islam. Maka kita jangan mengerti, kudu terus minta sama Allah, ya Rabb, jangan lepas baju Islam dari badan saya, dari jiwa saya. Matikan saya beragama Islam, ya Rabb. Matikan saya beragama Islam, ya Rabb. Itu penting. Enggak mesti bahasa Arab, bahasa Indonesia enggak apa-apa. Bahasa Kebon Manggis Allah ngerti. Mau berapa kali kita mau ngomong begitu? Tuhan matikan saya beragama Islam. Itu kudu menjadi nyanyian kita. Biar apa? Biar kita mengerti bahwa hidup ada pensiun, ada batas. Kalau kita mengerti ada batas, ini dikit lagi yang kita nyampe batas. Ada orang ditanya, kamu umurmu berapa Pak? Dijawab 55 tahun. Kata Imam Ibrahim bin Adham, subhanallah, ma ab'adaka wa ma aqrabaka. Masya Allah, perjalananmu udah jauh yang dilewati, dan yang di depan udah dekat. Dikit lagi sampai dikit lagi, sampai dikit lagi. Sudah, orang sekolah, gurunya nggak datang, jam 9, kata kepala sekolah, hari ini ada rapat dewan guru semuanya, jadi Anda boleh pulang. Belum dohor, baru jam 9 suruh pulang. Ingat-ingat zaman kita sekolah, suruh pulang tuh kira-kira seneng apa susah? Kalimat pulang itu seneng apa susah?
senang. Kita haji mau pulang nih, kira-kira senang apa susah? Hah? Senang. Karena pulang itu sama dengan bahagia. Senang. Kira-kira kalau dikata oleh Imam Ibrahim bin Adham, bentar lagi ente pulang, bentar lagi ente pulang, udah 55, bentar lagi, kira-kira senang apa kagak? Hah? Kagak. Kenapa kagak? Kenapa kagak? Hah? Belum siap. Baik. Kalau belum siap, kapan siapnya? Kapan siapnya? Kita nggak ada kapan, waktunya nggak ada, harus hari ini. Memasuki hijrah, kita kudu siap-siap. Kudu siap-siap. Jangan belum siap, tiap tahun belum siap. Siap nggak siap kalau udah waktunya pulang. Dan kita jangan sampai waktu pulang belum siap. Sekarang kita minta sama Allah supaya iman Islam ini terjaga. Siapin benar sekarang. Ini tahun Hijriah, kita perlu benar-benar hijrah dari nggak siap menuju siap. Kalau kita belum siap, kita sadar belum ada bekal. Ngapa nggak buat bekal? Mau sampai kapan kita mau bekal? Begitu. Udahlah, udah kelewat. Jangan diceritain kemarin-kemarin, aduh jahiliyah, puyeng kita. Harus hari ini kita jadi mualaf, balik lagi. Udah mualaf, harus serius. Bekal apa kita nantinya? Buat pulang nih, bentar lagi. Pulang kita ke rahmatullah, bentar lagi. Begitu, bentar lagi. Kalau kita terus nggak siap, terus jalan hari umur kita. Mau kapan kita bilang siap dari waktu yang ada? Maka kita kerjakan yang baik-baik sebisa kita. Harus dibatasi. Harus punya amalan saban hari. Main bulu tangkis saja di jadwal. Masa buat dekat sama Allah nggak di jadwal? Mau ngapain kita? Jadwal. Saya siap mau baca sholawat jam sekian sampai jam sekian. Silakan. Saya bisa habis subuh duduk tuh di masjid sampai waktu terbit. Silakan. Masing-masing kita tidak sama. Mana siapnya kita, dan kita nggak bisa ngiri sama orang lain. Pada akhirnya pulang kita masing-masing. Lihat orang-orang yang udah cukup. Hidup ini nggak perlu 2-3 kali. Sekali aja udah cukup asal dijalani dengan benar. Itu yang orang soleh-soleh diceritakan dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi. Sekali hidupnya, tapi hidup yang bermanfaat. Nah kita juga begitu. Apa yang kita mau banggakan nanti di akhirat? Kerjakan. Minta biar wafat husnul khotimah. Dan husnul khotimah itu berangkat dari hobi. Kita apa yang kita mau minta waktu matinya. Ini dari yang hadir nih. Kira-kira pengen waktu nyawa dicabut lagi ngapain? Nah, saya mau tanya. Ini dari kita yang hadir nih, waktu nyawa kita dicabut, pengen kita lagi ngapain? Hah? Lagi ibadah. Ibadah, kalau ibadah ini umum.
Lagi ngapain? Lagi sholat. Berarti saudara kudu banyakin sholat. Itu rumusnya. Begitu. Kudu banyakin itu. Karena kita tergantung apa yang kita banyakin. Ini ada lotre, tahu lotre? 36 kotak. Itu semuanya mau dicoblosin biar tembus sama tujuan. Begitu semuanya. Kalau kita pengen matinya lagi sholat, berarti yang kita kudu banyakin sholat. Kalau kita pengen matinya lagi baca Quran, yang kita kudu banyakin baca Quran. Kalau kita pengen matinya lagi baca sholawat, yang kita kudu banyakin sholawat. Enggak nemu. Kita matinya pengen lagi sholat, yang kita banyakin mancing mulu mancing. Enggak ketemu. Bandingannya matinya pengen lagi sujud, kerjaan kita nyolong, ngerampok itu. Yang ngerampok mulu nih matinya di tangan polisi. Emang udah jurusannya. Udah begitu. Lihat, tergantung hobi. Saudara hobinya, ini mohon maaf, Nabi yang bilang, yamutul mar'u ala ma'asha alaihi. Kata Nabi, orang bakalan mati mengikuti pola hobi hidupnya. Ada orang hobinya main bulu tangkis. Tuh Cina. Ada yang mati di Cina, di Solo. Iya di Solo. Hobinya maka matinya lagi bulu tangkis. Lihat aja, orang hobinya motor gede, matinya lagi naik. Begitu. Orang hobinya main sepeda, matinya lagi main sepeda. Lihat aja. Coba lihat di sekitar kita. Si Anu matinya ngapain? Itu tergantung hobinya. Semua tergantung hobinya. Kalau kita pengen mati kita lagi ibadah, maka kita banyakin begitu. Karena kita ini udah dekat. Ma'akrobak, alangkah dekatnya engkau dengan pulang udah di ujung dikit lagi. Maka kita kudu punya ketentuan. Saudara, amal saya ini jangan dulu enggak. Bagi orang yang dulunya enggak dengan sholat malam dan udah enggak kuat badan, udah mulai sakit-sakitan, pesan Imam Ibnu Athaillah, banyakin baca sholawat sambil bengong. Mau pakai tasbih, enggak pakai tasbih, terserah saudara, itu teknis. Yang penting mulutnya komat kami baca sholawat aja. Biar kata sambil nonton TV, enggak apa-apa. Baca sholawat aja, enggak apa-apa. Yang kita bisa. Saya pengen matinya ditutup dengan la ilaha illallah. Banyak yang itu. Sehari 300, baru dihitung banyak. Kalau orang nggak biasa sehari 300 la ilaha illallah, sehari itu maksudnya 24 jam gitu. Sulit untuk mati terakhirnya la ilaha illallah. Bukan hobi itu. Orang tergantung hobi. Apa yang dia hobikan, itulah yang dia mati. Mu'alim syabihadami, hobinya ngaji, maka matinya dari satu masjid mau menuju ngajar ke masjid yang lain, matinya tergantung hobi. Maka kita ini apa, hobi kita ini beda-beda. Maka pengennya, saya pengen matinya lagi sujud, berarti kita banyakin sujud, banyak begitu, banyakin. Karena itu tergantung mana yang banyak, itu begitu. Ini amalan kita. Kalau kita kerja normal,
Buat keluarga itu bekerja, buat keluarga satu kewajiban kita. Tapi ini bekal kita, yang buat kita, kita montang-manting, dekor, masang tenda, buat keluarga, bangunin rumah, buat keluarga. Kita belilah motor, NMAX. Nanti kita mati, tuh bini kita bakal kawin lagi. Mana dulu yang waktu hidupnya musuh kita lagi. Apa nggak enak kalau dia Alphard kita dinaikin dia? Yang enak dia kok kita? Yang buat kita mana? Gitu, yang buat kita. Maka ada kotak amal Jumat tuh. Berat kok kita siapnya untuk kita masukin di kotak amal itu. Kalau Jumat tuh jangan pakai pura-pura merem. Ada kotak amal Jumat aja merem, udah lewat baru melek. Mana orangnya malam ini ngaji juga lagi. Emang ada? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada tuh. Isi kotak. Berapa kita maunya buat bekal kita di akhirat? Itulah punya kita. Itu kita harus hadir itu. Harus hadir. Oke. Harus hadir. Coba saudara. Kata Imam Haddad, Anda jangan berhenti minta Rasul Khotimah. Kenapa? Setan kalau orang itu pengen banget matinya dalam keadaan baik, kata setan, waduh gua siap, hancur dah. Orang yang kayak begitu sulit untuk dijatuhkan. Kalau orang punya zikir, nggak bakalan bisa jatuh. Coba lihat teman-teman kita yang kemarin corona, demen tuh baca sholawat. Jujur, nggak oleh. Teman kita dagang di Cipulir, tokonya ditutup, kagak boleh buka, corona. Tapi pesanan normal yang dari luar daerah, kata dia enak, nggak kemana-mana. Begitu. Teman kita yang ngajar di SMA, enak nih corona nih, di rumah aja, dapat gaji, hidup kayak orang miring. Suruh pacar atasnya doang pakai seragam, bawahnya kolor. Dikata waras, sampai anak sekolah kagak waras juga. Kagak pakai seragam, pakai sendal jepit, pakai baju acak-acakan. Mau kemana nih? Mau ke sekolah. Kok nggak pakai seragam? Biar gak ketahuan corona. Macam-macam. Itu kayak begitu. Maka kita ini perlu amalan. Saya pesan apa yang hadir, jangan tinggal baca sholawat, minimal 100 habis sholat. Sallallahu alaihi Muhammad, yang pendek aja kelasnya langsung. Biar nempel tuh nama Muhammad ada dalam hati. Sebab ini penting. Kita ngeri mati kita. Ya Rabbana, Abu Yazid Al-Bastami, nanti di depan ada di riwayat. Muridnya dulu tukang nyuri kain kafan. Nyuri. Jadi kalau zaman dulu itu kalau orang Cina mati itu hobinya apa? Dia hobinya main handphone, di bawah handphonenya. Zaman dulu. Belakangan replika. Begitu. Udah replika ya? Iya. Dulu aslinya. Begitu. Maka dicolongin mulu. Ada orang kalau dia nyolong kain kafan. Ini yang menjadi pelajaran buat kita. Abu Yazid Al-Bastami, Imam Ghazali terang ini dalam Minhajul Abidin. Dia ini nyuri di penguburan muslim, kayak kita mau kayak baru serap gitu. TPU muslim ketika digali dari 1000 penghuni makam, 998 ngadep timur. Matinya tidak membawa iman Islam, cuma 2 dari 1000 sudah. Waktu dikubur ada kiblat, ditolak oleh Ka'bah. Ini yang kita pusingin nih mati kita. Yang bentar lagi kita ya
Mau sampai kapan kita nggak mau ibadah? Dan kita sama anak kita biar kita nggak pegel harus punya taktik, harus punya cara kalau mana. Zaman sekarang caranya apa? Pakai duit, enggak apa-apa. Pulsa itu pulsa, kuota, enggak apa-apa. Jangan kita samakan sama kita, gitu jangan. Ini kita udah demen ngaji, udah demen sholat, pengen anak kita kayak kita, itu bagus. Tapi nggak bisa om, kita aja panjang, baru insaf aja baru 2 bulan yang lalu. Umur kita berarti 55 ya kan, 2 bulan. Lah anak kita yang baru 20, bahkan kata dia nunggu 55 30 tahun lagi Pak. Kan begitu. Nah, bagaimana biar percepatan? Maka kita harus pakai radio. Cara apa kita? Yuk kalau sholat awal waktu jajannya 10.000. Apa cara kita? Apakah nggak mendidik matre? Enggak. Nanti kalau udah tahu dia bahwa ini adalah kewajiban, nanti nggak bakal minta duit. Nggak bakalan minta duit. Enggak. Kayak makan, pertama dipaksa makan. Nanti lama-lama orang tua nggak ada yang maksa anaknya makan. Ntar kalau udah perih nyentong sendiri, bener nggak? Ya. Kenapa? Udah jadi kebutuhan. Udah jadi kebutuhan. Saya tuh sama anak begitu. Suruh baca sholat itu yang kecil itu, yang masih di rumah. Dia bilang 120.000, nggak apa-apa. 500, 100 sedikit. Saya bayar tadi. Entah aku bayar udah 500. Lama-lama nggak minta bayaran, bentar doang. Lama-lama enggak, udah terbiasa, nggak pakai disuruh begitu. Nah, intinya bukan berbicara duitnya nih, bukan. Kan masing-masing kita beda-beda caranya. Apa caranya? Pokoknya intinya kita ini udah di ujung. Yang namanya pulang identik girang, senang. Kecuali satu tuh yang tadi itu, yang enggak girang malah takut. Tapi takut tidak ada tindakan. Kenapa nggak ada tindakan? Tidak ada 3. Untuk apa kita hidup? Bagaimana cara hidup ini? Dan untuk siapa kita hidup? Bila kita memahami ini, konsep ini, hidup kita terarah dan terukur. Harapan kita biar meninggal husnul khatimah, fa insya Allah Allah wujudkan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang kita perlu minta. Mudah-mudahan di tahun baru Hijriah ini kan kita mau ngadepin besok 10 Muharram, benar nggak? 10 Maret, hari apa itu 10 Maret? Selasa, yang kuat puasa dari Senin, Selasa, Rabu. Kalau kuat puasa, ganjarannya besar. Senin berarti niat saya puasa, esok hari Senin, dan juga puasa Rasulullah. Jadi ganjarannya dapat. Kalau Selasa berarti niat saya puasa, esok hari Asyura. Sunat kata Allah. Kalau ibu-ibu punya qada Ramadan mau bayar, qada kan? Jangan enggak. Manfaat agar bagus. Kalau saudara punya sholat hajat yang saya bagi kemarin bagi yang temannya, kerjain ini sampai malam Selasa. Jangan tinggal Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, masih ada 5 hari. Biar supaya pada subuh, biar pada bangkit lagi tuh tekornya, tendanya, usahanya, biar enggak begitu mumet dalam hidup. Kerja ini, sholat hajat, udah saya bakal bentar banget, enggak dari sholat dan mikirnya, modal itu baru kali. Jangan tidak minta sama temennya, mana itu sholat hajat kami
Yunus, minta makan. Ada itu banyak teman-teman yang ngaji ini yang punya, biar kerjain, jangan minta. Begitu. Ini tahun-tahun berkah, kebanyakan berkah banyak banget. Jangan sampai kita nggak kebagian keberkahan tahun ini. Kerjain itu semua aja. Minta makan ini. Gitu. Cari yang teman yang ngaji ini, pasti ada yang begini. Jangan nggak udah saya bagi lembaran. Sampai saya nggak pengen kawan-kawan majelis nggak dapat. Minta makan. Mana itu soal hajat Nabi Yunus? Nabi Yunus ditolong di bulan ini. Pertolongan Allah banyak di bulan haram awal ini. Dari mulai Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan segalanya Nabi Yakub termasuk Nabi Yunus. Mana soal hajat Nabi Yunus? Minta makan. Begitu. Minta, jangan nggak minta. Kerjain. Kalau malas sendiri berjamaah, temannya boleh berjamaah. Sebab ini berkah buat kita bersama. Jangan enggak manfaat kita enggak ada lagi. Hamba yang lemah berharap sama Allah yang maha kuat dan maha kuasa. Biar enggak bingung jalan ini. Ini saja nanti kita malam hari ini. Maafin, ada yang ditanya mungkin. Oh iya. Sebelum kita tutup doa, ini ada di 2000 dari keluarga Bapak RT Aceh, pahalanya untuk almarhum Bapak Amin, jenengan almarhum bin Sirin, Sukinan bin Haryo, Samiah binti Samin, Sofia binti Canmar binti Keryo Haryo. Ini juga dari Bang Andi Warung Pulsa. Ini dari Bang Sani Warung Bubur. Ini dari Bapak Hasanuddin. Pahalanya Bapak Marhum Bapak Abdul bin Sundur. Kita baca Fatihah wakaf-wakaf para hamba-hamba Allah ini semuanya. Mudah-mudahan diterima oleh Allah. Diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah. Usaha-usahanya semuanya diberi kelancaran oleh Allah. Makin maju, makin berkah. Keluarganya penuh sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anaknya pada tinggi derajatnya, menjadi anak yang soleh dan solehat. Dan Allah kabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum semua yang beliau niatkan. Kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senangin di alam barzakhnya. Amin.